Perkenalkan, aku Catur Septinanda, asalnya Kalimantan Timur, sekarang statusnya sebagai mahasiswa MBA program di Universitas Gadjah Mada. Aku Akilah Rahmawati, biasanya aku dipanggil Akilah. Sekarang di Antropologi Budaya UGM, semester 5. Aku sekarang banget baru mulai semester 5 ini kan aku juga lagi riset tandem program sama Universitas Freiburg. Sebelum masuk ke MBA program di UGM, menjalankan bisnis juga, terus aktif berorganisasi. Jadi saya ngerunning bisnis itu mulai dari buka sebuah kedai kopi, kedai mie kekinian, terus juga ngebangun ekosistem pasar. Sekarang mulai ngerambah ke dunia event organizer. Lagi fokus, bukan lagi fokus ya, saya lagi mulai fokus lagi ke bisnisku warung wastra gitu. Sebenarnya kalau mulai banget masuknya bisa dibilang dari SD ya. Dari SD tuh mulai jualan yang remeh-temeh lah kayak Pinder gitu, anak-anak cewek lah. Tapi yang bikin aku kayak keep going kok kayak seru dunia bisnis karena lihat bundaku, dia juga businesswoman, kayak nggak bisa dibilang businesswoman juga tapi dia selalu bisa melihat potensi barang yang bisa dijual gitu. Kalau aku pribadi itu dari SMA sebenarnya, dari SMA. Kenapa dari SMA? Kebetulan latar belakang keluarga lumayan cukup bisa mencukupi kehidupan. Nah cuma dari yang ngebuka wawasan aku adalah salah satu teman aku ini tiba-tiba dia itu jualan gitu loh. Keluargamu kan mampu, masih orang tua masih mampu ngehidupin kamu gitu. Wah dari sana aku besoknya tuh ngebantu dia jualan tuh. Nah akhirnya mulai serius itu waktu masuk di S1 gitu. Jadi sebelum warung wastra aku tuh sempat dan masih jualan jadi distributor, reseller gitu dari skincare. Sama ada juga sereal umbi Garut untuk asam lambung, mungkin pernah dengar. Itu awalnya karena aku sendiri tuh asam lambung, anak SMA udah asam lambung gitu. Terus kenal produk itu, terus ternyata kayak wah bisa dijual juga. Dan itu aku mulai jualnya di marketplace kayak Lazada, Shopee, dan aku jual di beberapa marketplace gitu. Kalau warung wastra sendiri, jual kain ya, jual wastra Nusantara itu karena aku sendiri suka banget pakai wastra Nusantara dari SMP aku mulai tertarik gitu. Karena sering ke Bali dulu, nggak sering ke Bali juga sih, beberapa kali ke Bali terus kayak suka cewek-cewek Bali tuh pakai, bukan cewek doang bahkan cowok cewek kan di sana ibadah selalu pakai kain gitu ya. Oh cantik, padahal di Jawa sendiri tuh juga punya tapi malah jarang lihat gitu, paling yang pakai orang tua doang atau kayak ke kondangan gitu kan, kayak nggak seru banget padahal cantik gitu. Mulai booming di Jakarta itu namanya M Block Space. Pengen ngereplika itu, ngelihat dari M Block Space, terus ngelihat dari di Bandung itu ada namanya Pasar Kosambi. Nah, aku pengen ngereplika itu di tempatku. Nah, di tempatku itu ada namanya Pasar Seni. Tepat di 0 km di kotaku, tapi terbengkalai gitu. Aku bukalah di situ kedai kopi. Pertama kali ya, buka kedai kopi, namanya Kopi H. Setelah kedai kopi, bukalah mie-nya itu. Mie-nya itu adalah mie kekinian. Ya sesimpel saya mereplika mie pedas yang sudah ada lah, mie setan ya gitu sebut saja lah. Akhirnya sekarang lebih intens ke Hak Kreatif Group. Alhamdulillah banget sih orang tua, karena bundaku juga seneng jualan gitu, jadi sangat bantu dari riset-risetnya, ngasih tahu apa yang cocok buat aku, buat usahaku, tapi sama sekali nggak pernah kayak maksain opini kayak gitu ya. Terus kalau teman-teman, karena mereka udah tahu aku seneng nih pakai kain, terus akhirnya aku jualan kain, mereka turut excited sih. Bahkan ada yang nawarin jadi model, ada yang nawarin bantu. Temanku yang fotografer juga nawarin jadi fotografer. Sangat suportif sih, alhamdulillahnya teman-teman. Ya memang ada beberapa fase di mana orang tua mungkin capek juga ya. Capek dalam artian ya mungkin passionmu bukan di bisnis ya, karena beberapa bisnis sudah dijalanin dan ada yang gagal, nggak langsung sukses, tapi belakangan ini dia mensupport. Turning point-nya ya di pasar seni tadi ya, karena pasar seni itu bahkan bupati mulai ada kasih perhatian bahwa anak muda ini bagusnya ya jadi job creator tadi.
saya udah ngebentuk suatu tim gitu ya. Hal yang harus aku perhatikan adalah ngebangun tim ini gimana bahkan dari jarak jauh kita bisa tetap menjalankan bisnis tanpa kehadiran aku juga di lokasi, bisnis juga tetap jalan. Jatuhnya bagi waktunya nata diri sendiri sih, bener-bener. Tapi kalau untuk kuliah, so far itu bukan jadi hambatan buat aku. Nggak tahu mungkin karena antro ini santai banget. Tapi aku kemarin kebentroknya itu malah karena aku ngambil kerjaan lain. Wah, gimana nih cita-citaku sendiri malah terbengkalai gitu. Ini kayaknya personal banget, tapi mungkin Mas Catur dulu sempat ngerasain waktu S1. S1 tuh zamannya baru kuliah gitu ya, baru dari SMA yang nggak bisa ngapa-ngapain, terus naik ke kuliah yang udah agak lebih bebas gitu. Jadi kayak kesempatannya itu semakin banyak dan semakin luas. Jadi semuanya pengen dicobain. Kayak aku sempat ngambil kerjaan lain juga kan kemarin, itu diajakin temen. Dan seru juga gitu, kayak jadinya harus milih prioritasnya yang mana gitu. Itu sih, itu bisa menjadi si pekerjaanku yang satunya ini bisa menjadi milestone juga. Warung Wastra ini juga bisa jadi milestone. Dua-duanya menyenangkan buat aku. Jadi aku, wah yang mana yang harus dipilih, itu sih mungkin kayak nggak kepikiran sama orang-orang lain, tapi buat aku itu pilihan yang berat. Pastilah di setiap waktu mungkin ada kita berbeda pendapat atau masing-masing punya permasalahan personal yang mungkin kita kurang bisa mengontrol, akhirnya berdampak ke tim gitu ya. Nggak bisa ngerunning bisnis kalau nggak ada tim aku gitu. Nah tiba di satu momen pasti ada tuh satu tim mungkin ada masalah personal akhirnya nggak bisa muncul. Nah di situ aku sering ngerasa sedih gitu. Apa aku harus berhenti ngerunning bisnis ini atau aku tetap ada, karena aku nggak bisa berjalan sendiri gitu. Dan aku sampai sekarang punya ketakutan ditinggal sama tim gitu. Cara mengatasinya adalah berani memilih, tapi tentu prosesnya panjang, takes a lot of effort. Aku ngobrol sama orang tuaku, sama pacarku, minta pendapat teman-temanku semua. Itu pun masih aku olah lagi sendiri, aku tanyain ke diri sendiri, kamu maunya sebenarnya apa? Apakah kamu pengen bantuin pekerjaan temanmu ini tadi, atau kamu pengen mewujudkan cita-citamu sendiri, yang dua-duanya juga nggak salah gitu. Belajar tadi, proses pembelajaran, baca buku, dengar pengalaman dari mentor-mentor bisnis, akhirnya ngelatih kita untuk nggak baper. Ngebuat aku mikir lagi, aku nggak harus ngematiin bisnisnya, aku bilang. Mungkin aku harus mundur ke belakang sedikit, nge-create talentnya lagi sampai best talent ini diciptakan, karena salah satu mentor di dalam hidup saya bilang, kadang hidup itu nggak harus maju terus ke depan, kadang hidup seperti ketapel katanya dia gitu ya. Ketapel tuh ditarik mundur sedikit, melesat. Mungkin nggak. Iya bener banget sih. Aku heran kenapa aku yang diundang. Salah satu icon di pergerakan berkain ini, kalau misalnya kalian tahu mungkin Rania Yamin. Ya, itu aku seneng banget waktu itu sempet kainku dipakai sama Rania Yamin dan cantik banget. Seneng banget. Ya itu prestasi harus sih. Ketika dalam waktu 4 bulan terisi 8 kios tadi yang awalnya terbengkalai, itu viral itu di mana-mana, di Kalimantan Timur ya. Beberapa pejabat mentraktir masyarakat. Ada yang kasih 7 juta, traktir seluruh masyarakat, ada yang bayar 2 juta, traktir masyarakat. Opening itu ngundang pejabat tadi, tiba-tiba hadir gitu. Dapat telepon, Tur, Bupati datang ya ke Green Opening, kebetulan dia lagi goes nih, nanti singgah ke tempatmu. Wah, udah, waktu dia singgah itu datangnya kepala daerah, jadi teman-teman juga mungkin bisa jadi pembelajaran ya, datangnya kepala daerah ke tempat usaha kita tuh kayak influencer. Aku punya, karena aku sendiri suka kan pakai kain, jadi kayak impiannya tuh gede juga. Aku pengen bisa langsung dari pengrajin. Jadi sekarang tuh Mas, aku tuh jualannya yang masih
printing kebanyakan, karena sasaran aku anak muda yang mana uangnya juga nggak banyak gitu kan. Uang anak kuliah berapa sih? Nah, tapi dari situ tuh aku pengen kayak mereka tuh tahu ada yang namanya Wastra Nusantara. Nanti kan mereka tambah gede, tambah punya uang, mereka jadi lebih bisa mengapresiasi juga karya-karya yang batik tulis gitu atau yang tenun. Nah, aku pengen kedepannya warung Wastra tuh bisa ada premiumnya lah gitu. Jadi langsung dari pengrajin lokal, dan juga aku pengen banget bisa, karena aku seneng gambar, aku pengen banget aku suatu saat bisa mungkin kolaborasi dengan seniman gitu untuk bikin signature-nya corak kayak warung Wastra. Jadi kayak orang lihat, wah kain warung Wastra nih. Kalau aku masih yang kayak aku jelasin di awal tadi ya, sesimpel ngereplika apa yang terjadi di Bandung terjadi di tempat aku. Jadi bukan tentang bisnis aku, bukan tentang hak kreatif group, tapi tentang ekosistem ekonomi kreatif. Jadi ya harapannya ekonomi kreatif di Kalimantan Timur bisa terus tumbuh dan memancing investasi teman-teman dari luar Pulau Kalimantan datang ke tempat kita gitu. Bantu doa. Mantap, mantap.